Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Firdaus Prasetya. Saya seorang apoteker di RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto, serta peserta Latsar Angkatan 65 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah pemaparan aktualisasi dan habituasi saya. Pada aktualisasi habituasi ini, isu yang diangkat yaitu belum optimalnya alur pelayanan farmasi satelit kemoterapi. Berdasarkan isu tersebut, maka judul gagasan pemecahan isu adalah optimalisasi alur pelayanan farmasi satelit kemoterapi di RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto, yang selanjutnya akan dilaksanakan 5 kegiatan untuk memecahkan isu tersebut. Kegiatan 1 yaitu melengkapi SPO kefarmasian pada pelayanan kemoterapi. Tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor tentang rencana pembuatan SPO. Saya melakukan kegiatan dengan musyawarah secara sopan dan santun. Tahapan yang kedua yaitu melakukan grup diskusi dengan rekan apoteker, rekan TTK, dan koordinator farmasi satelit kemoterapi untuk menyusun draft SPO. Saya melakukan kegiatan ini dengan musyawarah, tanggung jawab, dan kerja keras, serta sebagai bentuk transparansi. Tahapan yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan mentor dan atasan terkait draft yang telah disusun dan meminta pengesahan draft SPO. Saya melakukan kegiatan dengan musyawarah secara sopan dan santun. Output kegiatan yang pertama yaitu tersedianya draft SPO untuk melengkapi SPO pelayanan. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu dengan manajemen ASN. Dalam melakukan kegiatan harus mengacu pada SPO. Kemudian yang kedua yaitu dengan World of Government. Dalam proses pembuatan draft SPO diperlukan kerjasama atau kolaborasi dengan rekan sejawat lain dan atasan. Kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi draft SPO. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan draft SPO yang akan disosialisasikan. Saya melakukan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Tahapan yang kedua yaitu mendiskusikan dan menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi. Saya melakukan kegiatan ini secara musyawarah. Tahapan yang ketiga yaitu membuat daftar hadir. Saya melakukan kegiatan ini sebagai bentuk transparansi. Tahapan yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi sesuai waktu yang ditentukan. Kegiatan sosialisasi draft SPO dihadiri oleh rekan sejawat farmasi kemoterapi. Saya sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi melakukan kegiatan sosialisasi dengan saling menghargai komunikasi dan kerjasama agar kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar. Kegiatan sosialisasi ini saya lakukan sebagai bentuk kerjasama dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas kerja. Sosialisasi saya lakukan secara jujur sesuai dengan isi draft SPO dan saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi draft SPO ini adalah agar petugas dalam menjalankan tugasnya memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.
Output dari kegiatan yang kedua yaitu tersosialisasinya draft SPO sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu dengan manajemen ASN. Dalam melakukan kegiatan harus mengacu pada SPO. Kegiatan ketiga yaitu membuat banner tentang alur pelayanan resep di satelit kemoterapi. Tahapan yang pertama yaitu membuat konsep banner tentang alur pelayanan resep di satelit kemoterapi. Saya berinovasi dengan mengembangkan alur pelayanan resep dalam bentuk stand banner secara efektif dan efisien, yaitu bagian alur mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagai bentuk memberikan layanan kepada publik. Dalam prosesnya, saya membuat konsep banner dengan penuh tanggung jawab. Tahapan yang kedua yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait konsep banner alur pelayanan resep. Saya melakukan kegiatan ini dengan musyawarah secara sopan dan santun. Tahapan yang ketiga yaitu membuat banner tentang alur pelayanan resep. Saya melakukan pembuatan banner dengan jujur sesuai konsep dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembuatan banner ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada publik dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu agar pasien dan petugas memahami alur pelayanan resep di satelit kemoterapi. Output kegiatan yang ketiga yaitu tersedianya banner tentang alur pelayanan resep sehingga baik pasien maupun petugas lebih paham dengan alur pelayanan resep. Untuk keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu dengan pelayanan publik. Adanya banner merupakan bentuk pemberian layanan kepada yang membutuhkan sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tercapai tujuan kegiatan. Kegiatan keempat yaitu melakukan kegiatan edukasi obat kepada pasien. Tahapan yang pertama yaitu menentukan kriteria pasien yang akan diberikan edukasi atau PIO. Saya melakukan screening resep dan menentukan kriteria pasien yang akan diberikan edukasi secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan yang kedua yaitu melakukan kegiatan edukasi atau PIO. Saya menggunakan kepercayaan pasien untuk memberikan edukasi kefarmasian sebaik mungkin. Saya melakukan kegiatan edukasi dengan tidak membeda-bedakan pasien, serta saya melakukan dengan sepenuh hati, jujur, dan peduli dengan mengedepankan empati. Tahapan yang ketiga yaitu memberikan brosur atau leaflet kepada pasien. Saya melakukan kegiatan ini sebagai bentuk memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Output dari kegiatan keempat yaitu terlaksananya kegiatan edukasi obat kepada pasien sehingga meningkatkan pemahaman pasien terkait terapinya. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu dengan pelayanan publik, yaitu kegiatan edukasi dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu yaitu dengan manajemen ASN. Dalam melakukan kegiatan edukasi mengacu pada SPO. Kegiatan kelima yaitu mengevaluasi waktu tunggu pelayanan.
Tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor. Saya melakukan kegiatan ini dengan musyawarah secara sopan dan santun. Tahapan yang kedua yaitu membuat lembar evaluasi waktu tunggu pelayanan. Saya melakukan kegiatan ini secara inovatif, efektif, dan efisien. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan pengamatan langsung resep kemoterapi yang masuk setiap hari dan kemudian dicatat dalam lembar evaluasi mulai dari resep masuk, sediaan jadi, dan penyerahan ke petugas ruangan. Saya melakukan kegiatan ini secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Tahapan yang keempat yaitu mengolah data yang diperoleh. Saya melakukan kegiatan ini secara jujur. Output dari kegiatan yang kelima yaitu diketahui rata-rata waktu tunggu pelayanan resep di satelit kemoterapi. Untuk keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu dengan manajemen ASN, yaitu merupakan kode etik untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Berikut ini adalah rencana aksi atau kegiatan yang akan dilanjutkan. Demikianlah laporan aktualisasi dan habituasi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada coach, mentor, dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.